Arif Wibowo sudah hadir. Ustadz Arif Wibowo. Baik, sembari menunggu beliau, saya akan membacakan kembali kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Arif Wibowo, SP, tempat tanggal lahir Purworejo, tanggal 5 Februari 1971, alamat beliau di Boyolali, dan pekerjaan beliau pemilik Biona Green Shop Boyolali, dan pendidikan terakhir beliau sebagai Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kesibukan beliau saat ini salah satunya menjadi koordinator PSPI, Pusat Studi Peradaban Islam Surakarta, pembina kelompok Tani Agung Mulia Boyolali. Dan beliau juga mempublikasikan beberapa buku seperti Berebut Indonesia, Pergumulan Kultural Misi Kristen dan Dakwah Islam di Indonesia, Wasiat Dakwah Muhammad Nasir, Menjawab Sekularisasi, Kristenasi, dan Nativitasi, dan beberapa artikel yang beliau tulis. Baik, sepertinya Ustadz Arif Wibowo sudah rawuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik pada sore hari ini. Gimana langsung, Mas? Nggih, monggo Ustadz sampai jam 5 ya Ustadz untuk materinya. Oh, baik. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu untuk mengkaji. Sebetulnya tema yang diajukan ke saya itu puasa para sahabat Rasulullah. Tapi saya bilang ke panitia saya kurang menguasai kalau tema itu nanti para ustadz yang memang menekuni di bidang keilmuan agama dan kepesantrenan mungkin akan lebih menguasai. Jadi saya kemudian mengajukan judul bagaimana kalau kita membahas puasa di Jawa. Menarik karena ada kekhasan, keunikan ketika kita bicara dakwah Islam di Jawa, dan sampai saat ini Jawa ini merupakan identitas etnis yang masih menjadi rebutan dari berbagai macam agama ataupun ideologi yang ada. Jadi misalkan kalau kita mendengar kata Aceh, ketika orang menyebut ada orang Aceh beragama Buddha, sampai sekarang telinga kita itu belum bisa menerima. Masa sih ada orang Aceh kok beragama Buddha? Orang Padang kok agamanya Hindu? Bahkan Sunda kok agamanya Konghucu, itu aneh. Karena apa? Karena antara identitas etnis dan identitas agama itu masih terintegrasi secara penuh. Ya. Aceh, Minang, Sunda, itu Bugis, itu identitas etnis dengan identitas agama masih terintegrasi secara penuh. Ini berbeda dengan Jawa. Kalau kita mendengar ada orang Jawa beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ataupun komunis, itu sudah telinga kita sudah tidak melakukan penolakan karena sudah pantas sewajarnya orang Jawa seperti itu. Padahal dulu statusnya tidak seperti itu. Saya bahkan baca ini di bukunya Pendeta Jans Aritonang yang judulnya Sejarah Perjumpaan Antara Islam dan Kristen di Indonesia. Itu kalau sampai ada orang Jawa kok pindah ke Kristen, maka dia disebut sebagai wong Jawa ilang Jawanya. Jawa wurung londo tanggung. Berarti pada saat itu identitas kejawaan dengan identitas keislaman ini nyambung jadi satu. Itu yang pertama, mengapa kok kemudian saya mengajukan judul, mengapa kita perlu untuk membahas puasa di Jawa ini. Jadi kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang budaya Jawa, kebudayaan Jawa, bahkan ini tidak hanya di kalangan orang-orang Abangan, saya tanyakan
juga kepada kalangan santri, selalu jawab bahwa substansi kebudayaan Jawa adalah Hindu-Buddha. Nah, betulkah seperti itu? Jadi kalau kita dengar kata Jawa itu ingatnya Borobudur sama Prambanan, nggak ingat Islam. Nah, ini apakah betul seperti itu dulu? Ini yang perlu kita bahas. Kemudian yang selanjutnya, para ulama di Jawa dulu ketika kemudian berhasil mengislamkan tanah Jawa, jadi bagaimana Kepulauan Jawa yang dulu penduduknya itu, Pulau Jawa yang dulu penduduknya bukan Islam, ada Hindu, Buddha, dan aneka kepercayaan lokal itu bisa kemudian secara 90% masyarakatnya itu meskipun dengan beragam tingkat tingkat keislaman, tetapi di kolom KTP mereka memilih agamanya adalah agama Islam. Ketika menikah, mereka ingin dinakahkan secara Islam, ketika meninggal mereka ingin dimakamkan secara Islam. Kalangan atasnya. Ini kan menarik. Jadi bukan top up, bukan bagaimana pemimpin memaksakan agama kepada rakyatnya, tapi rakyatnya dulu yang berhasil terislamkan, kemudian nanti merembet ke atas. Jadi proses islamisasi Jawa itu berjalan selama ratusan tahun. Karena kalau kita membaca bukunya Buya Hamka yang berjudul Sejarah Umat Islam, itu pertemuan pertama antara Islam dengan Jawa itu terjadi pada masa pemerintahan Ratu Sima di Kerajaan Kalingga. Waktu itu utusan dari Khalifah Bani Umayyah, dutanya datang ke Kalingga, kemudian menetapkan Jawa sebagai daerah dakwah. Jadi tidak ada sejarah penaklukan militer dari kekhalifahan Islam di tanah Jawa. Jadi Islamnya Islam sukarela. Bagaimana keislaman yang sukarela itu mampu mengubah wajah. Nah, dengan seperti ini, para ulama kita dulu menempuh jalan yang evolutif di dalam menyampaikan Islam kepada masyarakat Jawa. Jadi Islam, di dakwah Islam di tanah Jawa ini, kalau kita membaca bukunya Kiai Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, Islam itu adalah tahapan takdir dari tahapan sejarah masyarakat Jawa. Jadi orang Jawa tidak perlu malu bahwa dulu pernah ada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, di tanah Jawa. Tapi setelah itu memang keharusan sejarah mengharuskan masyarakat Jawa itu masuk ke agama Islam. Nah, nanti ada beberapa hal. Sehingga kita melihat proses islamisasi tanah Jawa ini berjalan secara gradual. Ada banyak cara yang dilakukan oleh para ulama kita di dalam mengislamkan tanah Jawa, baik melalui seni, budaya, kemudian aneka macam literasi, islamisasi kisah wayang, dan sebagainya. Nah, uniknya nanti dari berbagai macam dakwah dan pengenalan Islam di tanah Jawa, ini puasa ini mendapatkan posisi yang istimewa di masyarakat Jawa. Jadi kebetulan saya kecil itu tinggal di daerah Abangan, ya, di daerah Desa Purworejo sana. Jadi ketika saya kecil dulu itu satu RT ya, satu RT itu dulu dalam tanda kutip simpatisan PKI semua, simpatisan PKI semua. Jadi ketika pemilu yang nyoblos hanya 3 keluarga, yang sholat hanya 3 keluarga, dan semuanya pendatang, termasuk keluarga saya. Tetapi uniknya adalah anak-anak orang Abangan ini, karena rumah saya itu untuk ngaji kalau habis maghrib, mewajibkan semua anak kecilnya itu untuk ngaji di tempat saya kalau habis maghrib. Jadi meskipun orang tuanya Abangan, anaknya wajib ngaji. Ini menarik. Jadi Abangan itu sebetulnya adalah salah satu fase. Dia bukan orang di luar Islam, dia fase ya being, menjadi, proses menjadi. Jadi ada pada saat dia Abangan mungkin dia belum menjalankan syariat,
tetapi dia sudah mengakui kebenaran Islam, baik dari sisi kebenaran akidah maupun syariatnya. Nah, inilah yang oleh Riegels kemudian disebut sebagai sintesis mistik Islam Jawa. Jadi pada masa dulu itu sudah terjadi sintesis mistik Islam dan Jawa. Ya, jadi orang Jawa itu sudah declare bahwa dirinya adalah Muslim, sudah declare bahwa Tuhannya adalah Allah, Muhammad adalah Rasulullah, kitab sucinya Al-Quran. Hanya saja dalam pelaksanaan syariat ini beragam-ragam tingkatnya. Ada yang sudah menjalankan, ada yang belum menjalankan. Makanya sebutannya untuk orang Abangan itu bukan tidak menjalankan syariat, tapi belum melaksanakan syariat. Karena orang Jawa nanti biasanya di usia 40, ya, itu sudah mulai, walaupun tadi masa mudanya dia hobi judi, minum minuman keras ataupun tindakan maksiat yang lain, biasanya setelah usia 40 dia mulai ingat dengan Tuhan, mulai belajar sholat, mulai rajin yasinan, tahlilan, ya, kemudian mulai mau untuk sholat Jumat di masjid, mulai mau melaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Akan tetapi uniknya pada zaman saya kecil dulu, meskipun orang-orang itu belum melaksanakan sholat, ya, akan tetapi kalau puasa itu menjadi ibadah bersama, semuanya melakukan puasa. Bukan hanya yang Abangan, bahkan teman-teman saya yang Katolik, yang Kristen, itu keluarganya ikut puasa Ramadan. Nah, ini menarik. Ini menarik bagi saya. Kenapa? Karena kemudian puasa ini ternyata menjadi ibadah yang dilaksanakan oleh semua lapisan keislaman orang Jawa pada masa lalu. Entah itu kalangan priayi, entah itu kalangan Abangan, dan tentu saja kalangan santri. Nah, ini yang kemudian saya coba telusur. Mengapa kemudian puasa ini kok menjadi ibadah yang bisa dijalankan oleh semuanya? Jadi saya masih ingat dulu kalau setiap jam 2 malam itu kita keliling pakai kentongan, dia bangunkan orang untuk ibu-ibu untuk masak sahur supaya tidak terlambat sahurnya. Jadi tadi saya katakan meskipun ketika saya kecil hanya 3 keluarga yang sholat gitu ya, tetapi kalau puasa itu satu kampung puasa semua dan betul-betul puasa. Nah ternyata tradisi puasa itu memang betul apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu adalah tradisi, adalah ibadah yang sudah diwajibkan atas umat-umat sebelum kita, gitu ya. Nah ternyata di Jawa ini juga tradisi puasa ini sudah mapan dan cukup lama. Ada puasa yang dari kalangan Hindu dan ada juga puasa yang memang murni puasanya orang Jawa. Nah zaman saya kecil, beberapa puasa dalam tanda kutip bukan puasanya orang Islam ini, ya itu masih dijalankan oleh beberapa tetangga saya yang Abangan tadi. Saya coba telusur kembali di sini. Mengapa kemudian puasa ini menjadi sesuatu ibadah yang lebih cepat diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu? Saya ketemu pembahasan menarik di bukunya Kiai Herman Sinung Janutomo. Nah, Kiai Herman Sinung Janutomo ini memang beliau seorang budayawan asal Jogja yang banyak meneliti tentang relasi Islam dengan kebudayaan lokal, terutama kebudayaan Jawa. Beliau menjelaskan bahwa manusia Jawa, ini istilah Jawa dulu ya, kita kan sering mendengar istilah Jawa Dwipa itu dari kata-kata pulau beras atau pulau Jawawut, itu kan di pelajaran selah seperti itu. Tapi itu kan sebutan yang diberikan oleh orang di luar Jawa ya, para pelayar asing yang mampir ke Jawa menyebut Jawa sebagai pulau beras atau pulau Jawawut, sehingga disebut sebagai Jawa Dwipa. Tetapi kalau bagi orang Jawa sendiri, istilah Jawa itu bukan artinya beras. Kalau orang Jawa, kita zaman saya kecil, karena tradisi budaya Jawa masih lekat ya. Purworejo itu dekat dengan pusat Keraton Jogja Mataram. Jadi tradisi budaya Jawanya masih cukup kuat. Itu yang dimaksud orang Jawa itu artinya orang yang sudah punya kedewasaan sikap,
punya pengendalian diri yang baik. Jadi misalkan ada anak remaja kok ketika pulang sekolah dia berkelahi dengan temannya hanya masalah sepele, atau dia tidak punya unggah-ungguh yang baik kepada gurunya, tidak punya sopan santun terhadap orang tua, maka dia disebut bocah rung Jowo. Maksudnya bocah yang belum punya pengendalian diri yang baik, belum punya pemahaman hidup yang baik. Jadi istilah Jawa itu di situ sebetulnya. Jadi tradisi mengendalikan diri, ya, tradisi mengendalikan diri menjadi dewasa, kalau dalam istilah Jawa empan papan, itu memang tradisi kuno yang dimiliki oleh bangsa Jawa. Kiai Herman Sinung Jantomo membahas ini, menyebut manusia Jawa itu sebagai manusia moho praloyo. Karena kenapa moho praloyo? Karena kita itu manusia yang hidup di ujung bencana. Ya, ada dua yang sering kita dengar, kita hidup di lempeng sesar Eurasia, ya, di mana sering terjadi gempa bumi, itu ya. Dan kalau gempa bumi besar itu nanti juga menghasilkan tsunami. Selain itu, Pulau Jawa itu juga ada dalam lingkaran cincin api, ya. Kita terbiasa dengan letusan gunung. Kalau kita melihat Gunung Merbabu, bagaimana kawah yang ditimbulkan sebesar itu, kita membayangkan bagaimana hebatnya letusan pada saat itu. Sehingga Pulau Jawa ini hanya dihuni oleh manusia-manusia pemberani. Ini Kiai Herman Sinung Jantomo menyebut kenapa disebut sebagai Nuswantara. Nusantara itu kan sering kita dengar sebagai Nusa Antara, ya kan? Karena jalur perlintasan dari dua benua dan dua lautan. Tapi Nusantara dalam pandangan Kiai Herman Sinung Jantomo ini lain. Nuswa itu artinya pulau, onto itu artinya para kesatria. Jadi makanya dalam wayang itu ada Ontorejo, Ontoseno, ya. Baju untuk kesatria itu baju Ontokusumo, ya. Kemudian ada lagi Toro itu pepadang. Jadi manusia Jawa itu hanya dihuni oleh manusia-manusia pemberani. Karena apa? Dia di ujung terdepan bencana. Berhadapan dengan letusan gunung berapi, berhadapan dengan gempa bumi, berhadapan dengan tsunami. Itu makanya manusia Jawa itu dalam banyak kisah, dan bukan hanya kisah, buku-buku ilmiah itu kita adalah pelayar ulung sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Orang Jawa itu sudah mengenal Mesir sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, ada bukunya. Nah, kebiasaan bertemu dengan bencana-bencana ini menyebabkan orang Jawa itu menjadi orang yang harus bersahabat dengan alam. Ya. Dia harus hidup menyelaraskan diri dengan alam. Makanya nanti sebetulnya kemudian munculnya mitos ada Kiai Slamet di Gunung Merapi dan Nyi Roro Kidul di Laut Selatan juga terkait hal ini. Nah, proses hidup selaras dengan alam ini menuntut pengendalian diri yang tinggi. Makanya kemudian tradisi berpuasa ini merupakan tradisi yang sudah lekat dengan masyarakat Jawa sejak dulu. Mengapa saya bisa katakan sejak dulu? Karena kalau saya bandingkan misalkan tradisi berpuasa dalam Hindu, itu saya mencoba mencari ada dua macam yang saya temukan. Yang pertama itu puasa Siwaratri, ya. Puasa Siwaratri itu sama dengan orang Islam, tidak boleh makan minum dari matahari, tapi bukan dari fajar, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kemudian ada puasa Nyepi, ya. Ini ngebleng kalau dalam bahasa Jawa, tidak makan minum, tidak menyalakan api dari fajar hingga keesokan harinya, dari fajar sampai fajar lagi. Nah, ternyata kalau di orang Jawa itu puasanya macam-macam. Saya hitung tadi ada 17 macam puasa. Ada puasa mutih, ngeruh, ngebleng, pati gening, lowong, ngerowot, nganyep, ngidang, ngepel, ngasrep, wungon, topo bisu, topo lelono, kungkum, ngalong, luang. Macam-macam. Jadi jenis puasanya itu macam-macam. Dan
pada saat saya kecil itu beberapa puasanya orang Jawa ini masih saya temui. Yang banyak saya temui itu puasa mutih, ya, puasa ngerowot, ya, kemudian topong bisu dan topong luang. Topong luang itu orang masuk kayak dikubur dalam dalam lubang besar dan dia bertapa di situ beberapa hari. Kalau posong ngerowot itu hanya boleh makan buah-buahan saja. Ada lagi poso polo kependem, dia tidak boleh makan nasi. Dia hanya makan umbi-umbian, ya. Ada ganyong, ada erut, ada ubi jalar, ada telo dan sebagainya. Ada lagi poso mutih. Poso mutih itu dia hanya boleh makan nasi saja. Bahkan dikasih garam juga tidak boleh. Hanya boleh nasi dan air. Jadi puasa itu sudah macam-macam dan itu bertahan cukup lama di masyarakat Jawa Abangan itu beberapa masih bertahan. Nah, itulah sebabnya kemudian ketika Islam masuk dan dipeluk oleh orang Jawa dalam jumlah banyak, mereka sudah tidak asing lagi dengan tradisi berpuasa ini. Jadi kalau puasa dalam tradisi masyarakat, kalau di Islam kan namanya saum ya, siam ya. Kalau dalam tradisi masyarakat sebelum Islam itu namanya upawoso. Upawoso, upo itu artinya mendekat, woso itu yang maha kuasa, sang yang widiwasa. Jadi Tuhan yang maha kuasa. Jadi sarana tujuan berpuasanya orang Jawa itu adalah sarana untuk mendekat kepada yang maha kuasa. Nah ini nanti di kalangan para Brahmana saya pernah tanya kepada teman saya yang mendalami serat-serat Jawa, itu ada tradisi upawoso ini diwujudkan dengan bagaimana cara mendekatkan diri pada Tuhan itu dengan mempelajari kitab Veda, saking asyiknya ya sampai dia lupa makan dan minum. Sehingga ketika kemudian orang Jawa masuk ke agama Islam, ya, orang Jawa masuk ke agama Islam, dia ketemu dengan syariat puasa, mereka sudah tidak asing lagi. Apalagi kemudian ada kemiripan. Tradisi puasa itu tidak makan dan minum, diiringi juga tradisi membaca kitab. Ya, tradisi orang biasa tadarusan, ya. Kemudian kalau di pesantren semaan kitab apa, itu sudah bukan sesuatu yang aneh. Hanya beda saja gitu loh, beda. Kalau dulu itu tradisinya orang Hindu, sekarang orang Islam. Kalau tradisi baca kitab itu dulu di kalangan orang Hindu hanya untuk kalangan Brahmana saja, karena orang awam itu kalau di Hindu tidak boleh tidak boleh membaca kitab Veda. Kitab Veda hanya untuk kalangan Brahmana. Sementara kalau di Islam kan tidak. Jadi tradisi puasa ini kemudian beralih kepada tradisi puasa dalam Islam, ya. Nah, kemudian para raja dan para ulama di Jawa ini kemudian misalkan pada awal-awal itu masih menggunakan istilah topo untuk menyebut puasa, gitu ya. Istilah topo untuk menyebut puasa. Ini sudah saya cantumkan di PowerPoint yang saya sampaikan. Nah, dari sini kemudian dari topo ke puasa ini ada istilah baru, ada istilah spesifik yang kemudian dilekatkan pada tradisi puasa ini di kalangan orang Jawa oleh para ulama, yaitu puasa itu ada dua unsur, cegah dahar dan cegah sari. Ya. Jadi artinya tidak makan minum sejak fajar sampai maghrib, tapi juga ada cegah sari. Ya, orang yang berpuasa itu kalau dalam tradisi Jawa, ketika dia sudah masuk Islam, itu juga harus menyedikitkan tidur. Ya. Menyedikitkan tidur. Cegah sari itu juga bermakna cegah guling. Bagi suami istri itu juga untuk dianjurkan untuk menyedikitkan, hubungan suami istri ketika di bulan puasa, karena untuk tradisi tirakatan, tradisi membaca Quran, kalau
misalkan yang disebutkan oleh Sinuhun Pakubuwono IX dalam tembang Sinom itu, utamane nglakonono salat tasbih saben wengi lan tasjub praliga lir jenglosur anglakoni, sebab yang tengah wengi sarwa sepi rasanipun tentrem mung sedya salat. Jadi itu bagaimana kemudian dianjurkan untuk memperbanyak sholat malam ketika puasa ini. Jadi bagaimana kemudian ini menariknya. Jadi tadi para ulama Jawa ya ketika berdakwah di Jawa, dia merasa tidak perlu mengubah atau membuang semua tradisi Jawa yang ada sebelumnya. Gitu ya. Tetapi cukup diislamkan maknanya. Oleh karena itu para ulama memilih kata puasa itu dipertahankan untuk menyebut ibadah saum. Gitu ya. Supaya apa? Islam itu tidak dianggap sebagai barang asing. Karena puasa itu sebelum Islam pun sudah ada di tanah Jawa. Tidak hanya itu, saya bahkan pernah berkunjung ke sebuah pesantren dan bertanya kepada Pak Kiai, bagaimana misalkan fenomena puasa mutih yang masih banyak terjadi di masyarakat. Beliau tidak menyebut itu bukan bid'ah, itu adalah metode yang dilakukan para ulama untuk melatih supaya orang Jawa itu tidak kemronggo, ya, tidak haus akan dunia. Jadi lidahnya itu terlatih untuk merasakan yang tawar, ya, baik tawar dalam hidup, tawar dalam makanan. Jadi tidak menuruti selera, tidak tunduk pada selera lidah. Nah, kita lihat sekarang ini ketika orang tidak terbiasa dengan tradisi itu, kita begitu tunduk pada selera lidah. Kemana-mana hobi kuliner. Udah kalau pergi itu isinya mesti wisata kuliner. Tidak memperdulikan apakah kita sudah obesitas apa belum, itu kan? Apakah kita itu sebetulnya dilarang makan kolesterol atau tidak? Tapi penentu utama sesuatu kita makan atau tidak itu lidah kita cocok apa enggak, bukan apakah tubuh kita menerima atau tidak. Nah itu sebetulnya oleh para ulama dulu dilatih. Puasa mutih ini di beberapa pesantren tasawuf tetap dipertahankan fungsinya untuk itu ya, supaya orang tidak terlatih diperbudak oleh lidahnya. Nah, makanya kalau misalkan dalam ater-aternya orang Jawa itu sampai orang Jawa ini kan identik dengan simbol ya. Ketika menikah ada janur di Gapuro ya, itu diartikan Jaanur, datangnya cahaya, ya kan? Ada simbol kelapa muda ya di pernikahan cengkir, kencenging pikir. Nah, termasuk dalam hal makanan, misalkan ater-ater kalau orang mau ada hajatan ya, itu yang biasanya di ater-ater kan ada jadah ya, yang warnanya putih dan di atas jadah itu ada wajik. Nah, wajiknya sedikit. Wajiknya itu wajik kan rasanya manis. Kalau jadah ini kan rasanya gurih, datar gitu ya, rasanya datar lah, bukan manis. Supaya dalam hidup ini kita jangan terlalu banyak hal yang manis kita cicip, biasa-biasa saja. Karena kebahagiaan, kesedihan itu datang silih berganti. Jadi ada istilah ojo ngumbunan, ojo kagetan. Nah, itu istilahnya orang Jawa tadi. Jadi itu dimensi puasa bagi orang Jawa. Nah, Ustadz, ya. Mohon maaf waktunya kurang 5 menit lagi, Ustadz. Baik. Yeah. Oh ya. Jadi itu tadi bagaimana supaya orang Jawa itu tidak hilang Jawane ketika masuk Islam, maka para ulama tidak pernah menjadikan Islam ini sebagai barang yang asing bagi masyarakat. Tetapi budaya yang sudah ada ini diislamisasi, termasuk tradisi puasa tadi. Inilah yang kemudian oleh Rickloves disebut sebagai sintesis mistik Islam Jawa. Nah, apa ciri sintesis mistik Islam Jawa ini? Ini bisa dilihat di bukunya Rickloves yang mengislamkan Jawa. Ada 3 pilar dalam sintesis mistik Islam Jawa. Yang pertama, suatu kesadaran Islami yang kuat bahwa menjadi orang Jawa adalah menjadi Muslim. Jadi zaman kecil saya dulu, orang kalau meskipun nggak sholat dianggap tidak Islam, dia marah. Kalau ada agama Islam dihina, walaupun orang itu hobinya mabuk, dia ikut marah. Kemudian yang kedua, pengakuan bahwa syariat Islam itu mengaturan yang betul, yang seharusnya dijalankan oleh orang Jawa. Nah, perkara dia belum kuat menjalankan, itu
berarti dia belum ngelakoni, bukan tidak mau melaksanakan. Makanya orang Jawa di masa tuanya gitu ya, dia berubah menjadi santri, sedekep yasinan, sedekep tahlilan, sedekep jumatan. Jadi orang Jawa meskipun dia tidak sholat, dia tetap menganggap bahwa sholat itu wajib. Meskipun dia tidak puasa, dia tetap menganggap bahwa ibadah Ramadan itu wajib. Dan puncak dari keislaman orang Jawa itu adalah ketika dia bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah. Makanya kalau kita melihat di rumah-rumah orang Jawa, ya, di rumah orang-orang Jawa, walaupun untuk orang Abangan sekalipun, biasanya ornamen yang ada di ruang tamu itu foto, entah foto atau entah sajadah yang menggambarkan Masjidil Haram di Mekah dan Ka'bah, ya kan? Karena itu merupakan cita-cita tertinggi bagi orang Jawa. Kemudian yang ketiga, akhirnya kemudian dengan keislaman tadi orang Jawa, kemudian mereka menganggap kekuatan-kekuatan adikodrati yang tadinya itu disembah, kemudian dikasih, dimintai pertolongan seperti Nyi Roro Kidul, Kiai Slamet, itu diturunkan derajatnya menjadi sekedar bangsa jin. Jadi kalau orang Jawa sekarang ditanya, oh Nyi Roro Kidul itu Ratu Selatan. Ya, jadi bukan lagi yang menguasai orang Jawa gitu ya. Demikian juga Kiai Slamet, oh kui sik nunggu Gunung Merapi. Jadi sudah bukan lagi penguasa yang disembah. Jadi itu bagaimana Islam di Jawa ini oleh para ulama diperkenalkan sedemikian halus sehingga orang Jawa ini akhirnya dengan sukarela masuk ke agama Islam tanpa paksaan, tanpa penaklukan bersenjata dan sebagainya. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Arif Wibowo. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada peserta yang ada pertanyaan, saya ingin mengingatkan kembali untuk pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar dengan format nama, spasi instansi, spasi pertanyaan. Monggo kepada peserta jika ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Arif Wibowo. Mungkin sebelum pertanyaan Ustadz, ini kan tadi kan dikatakan ada itu ya, puasa mutih itu loh Ustadz. Puasa mutih itu kan kayak kita hanya kalau berbuka sahur gitu hanya makan nasi putih seperti itu. Nah di daerah saya itu kayak ada yang mengaitkan dengan mistik-mistik gitu loh Ustadz. Kayak jika hal itu dilakukan 40 hari gitu, nanti bisa melihat mistik gitu. Mungkin itu gimana Ustadz? Itu ada beda kalau saya melihat di daerah saya itu ada puasa puasa mutih dan puasa ngerawat ya. Ngerawat dan polokemdem. Nah, kalau yang ngerawat dan polokemdem ini mitosnya memang untuk dukun. Jadi dia itu nanti setelah menjalankan 40 hari maka nanti indera keenamnya akan muncul seperti itu. Nah, itu sisa-sisa pada masa lalu gitu ya. Jadi karena tadi dakwahnya kan gradual gitu ya. Kita mengubah orang kan tidak mungkin Malik Grembyang itu nggak mungkin ya, karena orang bukan barang. Nah itulah yang kemudian seharusnya diberikan pemaknaan baru, gitu ya, pemaknaan baru. Misalkan yang saya temui ketika di pesantren dengan ngobrol dengan Pak Kiai, itu bagaimana mutih ini membiasakan diri orang untuk tidak bermewah-mewah dalam hal makanan. Kita dapat melihat sekarang ini banyak kan anak-anak muda yang bermewah-mewah dalam hal makanan. Jadi kalau habis terima gajian ke restoran A, ke restoran B dan sebagainya, nanti kalau di akhir bulan itu makan mie instan. Nah, ini kalau mahasiswa banyak yang seperti ini, ya kan? Itu pengendalian diri. Nah, kemudian kalau itu nanti dihilangkan makna teologisnya, gitu ya, makna spiritualnya kan sebetulnya tidak masalah. Sama seperti kalau orang sekarang, misalkan begini, dia ingin tubuhnya kurus, gitu ya. Kemudian dia ikut food combining. Nah, food combining itu kan nggak boleh makan dibarengkan antara protein hewani dengan nasi misalkan. Itu kan manajemen makanan saja, ya kan? Nah, mutih itu kemudian dijadikan sebagai bagaimana memanage makanan supaya orang itu tidak terlalu rakus akan kelezatan makanan yang ada
di sekitar kita. Jadi makna teologisnya itu dihilangkan, tapi tradisi kulitnya tetap dipertahankan. Dan nanti mungkin bisa dimodifikasi, seperti misalkan begini, Indonesia ini kan jadi importir beras. Kebetulan saya alumni pertanian UNS ya, lulus tahun 95. Jadi sejak tahun 90 itu sebetulnya Indonesia sudah importir beras, sudah jadi importir beras. Jadi bukan hanya sekarang, cuma dari tahun ke tahun itu jumlah impornya banyak, gitu ya. Nah, padahal dulu orang Indonesia ini kan sumber karbohidratnya banyak. Ada jagung, ada sagu. Oh, sekarang semuanya beras. Orang Kalimantan yang tadinya makan sagu juga makan beras. Nah, ini kan misalkan dulu Pemkot Depok itu pernah mengemukakan satu program, One Day No Rice, ya. Bagaimana kita hidup satu hari tanpa nasi. Entah itu kita pakai sagu, entah itu kita pakai ubi, kan sebenarnya hanya seperti itu. Nah, sama seperti tadi, bagaimana dalam satu hari kita itu tidak usah makan lauk yang enak-enak, tidak usah pakai sayur, makan hanya nasi putih saja, supaya kita tidak diperbudak oleh lidah kita. Karena perbudakan oleh lidah ini dampaknya juga besar, Mas. Banyak teman saya yang sekarang saya 49 tahun, jadi usia 49 tahun ini sudah banyak teman saya yang akhirnya meninggal. Kebanyakan karena obesitas, akhirnya stroke dan sebagainya. Dan ini faktor manajemen makanan. Nah, ini makanya kalau kita kemudian memandang puasa mutih itu bukan dari sisi teologisnya, ya, tapi bagaimana supaya ada upaya untuk mencegah supaya kita itu bisa memanage lidah kita, tidak diperbudak lidah kita, itu tentu tidak mempunyai muatan teologis, ya jatuhnya tidak bid'ah, karena itu hanya metode saja. Nah, oleh para ulama yang tadinya teologis ini diturunkan menjadi metode. Makanya kalau dalam simbol-simbol Jawa ada istilah jarwo doso, gitu ya. Simbol cengkir itu diartikan sebagai kencenging pikir, janur, janur. Ada lagi banyak yang jadi diterjemahkan pada makna fungsionalnya, bukan makna teologisnya. Itu Islamisasi, sehingga dia tidak bertabrakan dengan sistem keyakinan Islam. Terima kasih, Tat. Ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Fatima UNS. Maaf, Tat, tadi saya telat, mungkin sudah dijelaskan. Yang ingin saya tanyakan bahwasanya sebelum Islam datang telah ada budaya berpuasa di tanah Jawa. Apakah setelah Islam datang ada perbedaan signifikan perilaku masyarakat Jawa setelah puasa Islam datang, Tat? Syukron. Monggo, Tat, langsung dijawab. Oh iya, ada perbedaan yang signifikan. Karena bentar ya, jadikan saya juga siapkan jawabannya. Jadi begini, perbedaannya cukup signifikan. Misalkan begini, sejak kapan Islam menyebar luas di kalangan masyarakat? Ini menarik di bukunya Buya Hamka yang judulnya Dari Perbendaharaan Lama. Islam menyebar luas di masyarakat itu kan setelah Majapahit menaklukkan Pasai, ya. Pasai itu kerajaan Islam di tanah Aceh sana. Nah, ulama-ulama Pasai ini dikenal cerdas. Karena Pasai sudah takluk ke Majapahit, para ulama-ulama Pasai ini justru akhirnya bisa berkunjung ke tanah Jawa dengan bebas. Nah, ketika kemudian ke tanah Jawa dengan bebas, pada saat itu Hindu di Jawa sedang mengalami proses kejatuhan moralnya. Jadi misalkan Hindu yang berkembang itu adalah Buddha Siwa Bhairawa Tantra. Nah, Buddha Siwa Bhairawa Tantra ini mempunyai ritus yang cukup mengerikan. Upacara Molimo, ya. Molimo itu meliputi Matsio, memakan ikan gembung beracun, Manuyom, makan daging dan minum darah gadis yang dijadikan kurban, Matyo, ya, ritual meminum minuman keras hingga mabuk, Mutro, ritual tari sampai ekstase, Maituno, persetubuhan massal di tanah lapang yang bernama Sitra. Itu kondisinya seperti itu. Tidak hanya itu, dalam tradisi kematian misalkan, itu kalau orang mati, bangsawan mati, dia dibakar dalam upacara ngaben. Tapi tidak hanya itu, ada upacara sati. Jadi kalau laki-laki meninggal, suami meninggal, maka istrinya harus ikut dibakar bersama mayat suaminya hidup-hidup sebagai wujud kesetiaannya. Upacara sati terbesar itu terjadi di Belambangan pada masa Raja Tawang Alun. Karena dia seorang raja, maka ikut dibakar bersama jenazah Tawang Alun itu ke 275 istrinya.
Bisa dibayangkan situasi keagamaan pada saat itu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian para ulama masuk menjelaskan tentang bagaimana cara Islam merawat jenazah, mereka tertarik. Ini yang paling masuk akal. Dari manusia itu diciptakan tanah, kembali ke tanah, sebelum ke tanah dia disucikan dulu, kemudian didoakan dulu, diberi kafan yang baik, dan itu dikuburkan kembali ke tanah. Nah, itu menarik hati. Makanya kemudian ritus kematian itu menjadi ritus yang dimiliki bersama baik oleh priayi, abangan maupun santri. Kesemuanya melakukan ritus tadi. Ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian setelah Islam masuk, para ulama menyebutkan standar moral baru bagi masyarakat Jawa, yaitu ojo nglakoni molimo. Maksudnya jangan lagi menjalankan ritus siwa Buddha Siwa Bhairawa Tantra tadi. Karena itu tidak hanya jahat kepada Tuhan, tapi jahat kepada manusia karena memakai pengorbanan manusia. Nah, itu perubahan signifikan. Nah, nanti dalam perkembangannya molimo itu kemudian berkembang, tidak hanya jangan menjalankan molimo gitu ya, tetapi jangan menjalankan dosa-dosa besar. Makanya molimo itu diartikan ojo madon, jangan berzina, ojo maling, jangan mencuri, ya, ojo minum, jangan mabuk minuman keras, ya, ojo madat, sama satunya lagi apa saya lupa. Jadi itu perubahan signifikan moralitas yang ada di masyarakat. Nah, kemudian tradisi yang biasa tadi topo ngebleng melek-lekan itu dari lek-lekan, ya. Lek-lekan ini kalau orang Jawa Abangan mungkin di desanya masih ada yang daerah pedalaman, biasanya orang kalau punya hajat itu ada lek-lekan. Lek-lekan itu biasanya orang berkumpul kemudian nanti main kartu, judi, dan sebagainya. Dari lelekan berubah jadi tirakatan. Jadi ada proses perubahan yang cukup signifikan semenjak dari keislaman, dari sebelum Islam kepada Islam, dan termasuk nanti puasa juga berubah. Generasi muda Islam Jawa yang sekarang itu nyaris sudah tidak mengenal lagi puasa ngerowot, puasa mutih, dan sebagainya. Kenalnya ya hanya puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, dakwah itu berjalan gradual, tetapi ini menarik, ada disertasinya Andre Moller. Ini seorang Swiss yang mengambil mata kuliah bahasa doktoral tentang bahasa Indonesia di UNY Jogja. Dia membuat disertasi dengan judul Ramadan di Jawa. Ini dia kata Andre Moller, yang terjadi di Jawa itulah ortopraks Islam. Jadi orang Jawa itu secara perlahan tetapi pasti dia makin lama makin dekat kepada Islam. Jadi seperti itu, Mas. Masih. Terima kasih, Ustadz. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Aksan, dari WNS. Ustadz, saya ingin bertanya berkaitan dengan status panjenengan soal pudarnya mistisme Islam Jawa. Saya sempat membaca catatan dari Raffles mengenai padri. Sebenarnya polanya sama, yaitu kaum adat yang masih suka maksiat, yaitu sabung ayam, namun masih mengaku orang Islam. Sampai puncaknya kaum padri melawan Sultan Arifin Muningsyah atau Rajo Alam di Pagaruyung yang juga Islam. Kira-kira apa yang membuat Jawa tidak mengalami alur seperti itu ya Ustadz? Meski Kesultanan Jawa juga beradat layaknya Pagaruyung. Jadi begini, ada perbedaan karakter ya antara manusia sawah ya dengan manusia ladang. Orang Jawa ini kan kulturnya kultur sawah, apalagi kerajaan pedalaman. Kalau kultur pesisir kan lebih terbuka. Kultur pedalaman ini kan kulturnya sawah, pakai keris saja di belakang. Kenapa? Karena masyarakat berkultur sawah itu sangat menekankan harmoni dalam hidup, ya, harmoni. Jadi kenapa? Sawah ini kan tidak bisa dikelola sendirian. Dia harus dikelola kolektif karena dia kebutuhan airnya tinggi. Makanya kalau orang Jawa itu, kalau zaman saya kecil dulu, ada giliran air di sawah saya itu, digilir. Hari ini ngalir airnya, dialirkan ke sawahnya siapa, hari berikutnya. Kalau orangnya tidak rukun, rebutan air bisa bacok-bacokan. Itu fenomena yang sering saya jumpai. Makanya masyarakat sawah ini, itu masyarakat yang berkultur harmoni.
Jadi kalau kemudian kita masuk berdakwah ke masyarakat Jawa, kita sampai menabrak batas harmoni ini, ya, itu suara kita nggak bakalan didengar. Begitu datang sudah ditolak duluan. Itu makanya para ulama dulu ketika berdakwah dia mencari celah-celah islamisasi di antara kultur harmoni ini. Nah ini beda dengan masyarakat Peladang. Masyarakat Peladang itu masyarakat yang desanya saja beda. Kalau desa Jawa itu kan sawahnya di seputar kampung, nanti desanya di tengah ngelumpuk, ya kan? Ngumpul mangan ramangan asal ngumpul. Gitu. Kalau orang Peladang kan tidak seperti itu. Kemana-mana kalau orang Sumatera itu dulu kalau kita masih hutan ya bawa golok itu ya di depan karena dia tidak ketemu orang, ketemunya macan, ketemunya beruang, ketemunya babi hutan dan sebagainya, ya kan? Kalau ngomong pun beda antara satu dengan yang lain. Kalau orang ngomong itu kan orang Sumatera kalau ngomong kan tegas dan keras. Lalu orang Jawa kan lemah lembut. Saya punya keponaan dari Sumatera Barat itu ketika dia kuliah di IPB, teman-temannya kebanyakan orang Jogja, ketika dia ngomong itu selalu dibilangin, kamu itu ngomong apa marah-marah. Akhirnya dia belajar kultur Jawa berbahasa yang halus, dan ternyata dia bisa. Gantian ketika dia pulang ke Padang, ketemu ibunya dimarahin genti. Kamu itu cowok ngomong lembek kayak cewek gitu. Ini perbedaan kultur ya. Makanya kalau di Jawa, orang itu tidak gampang memberontak. Ya, misalkan pernah ada Trunojoyo itu juga dari Madura, gitu kan? Perbedaannya sampai ke perang itu dari Madura, gitu loh. Jadi kulturnya berbeda. Kemudian yang kedua, memang kemudian jaringan ilmu Padang ini kan dengan Saudi langsung ya sejak dulu gitu loh. Sehingga kultur ini merembet, apalagi pada saat itu kan sedang terjadi pertikaian juga antara penguasa Mekah saat itu Syarif Hussein dengan kelompok politiknya Ibnu Saud gitu ya. Nah itu ada benang merahnya. Nah sehingga kemudian disitulah akhirnya dakwah itu mengalami semacam pengerasan ya, pengerasan. Nah, itu kemudian terjadi konflik. Kalau analisis saya kok seperti itu, walaupun kemudian ada hal-hal yang didramatisir oleh Belanda, misalkan kisah tentang Tuan Kurau dan sebagainya. Tetapi memang hal itu terjadi karena kultur orangnya berbeda. Baik, monggo silahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Kepada para peserta yang ingin bertanya, monggo, masih ada waktu sekitar 6 menit. Pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dengan format nama, spasi instansi, spasi pertanyaan. Ya Ustadz, terkait tadi penyebaran Islamisasi di Jawa ya Ustadz, kan salah satunya itu juga peran dari Wali Songo seperti Ustadz. Nah, kalau saya pernah membaca suatu buku gitu Ustadz, ternyata Wali Songo itu dibawa juga dibawa oleh kekhalifahan dari Utsmani gitu. Apakah itu benar Ustadz? Hubungan antara Jawa dengan Utsmani ada, tapi bukan berarti Islamisasi di tanah Jawa itu bergantung dengan Utsmani, ya. Karena dakwah di tanah Jawa itu sudah berlangsung lama jauh sebelum kekhalifahan Utsmani ada. Nah, ini yang harus ini orang kadang-kadang teman-teman itu melakukan glorifikasi ya, karena sekarang ini banyak kampanye tentang khilafah, perlunya khilafah, akhirnya semua sejarah dihubungkan dengan khilafah seolah-olah kalau tidak ada khilafah kita itu nggak ada apa-apanya. Lah padahal dulu ketika kita dijajah, itu khilafahnya kan masih magrong-magrong. Oh, kita dijajah Belanda berapa tahun? Nanti 350 tahun. Abad ke-17, 18, 19 kan khilafahnya masih ada. Ada pernah bantuan sampai Pati Yunus, itu bantuan yang signifikan, gitu kan? Tapi setelah itu kan tidak ada juga. Jadi kalau istilahnya Profesor Ali Hasmi, gitu ya, jadi hubungan antara khilafah dengan Indonesia itu semacam negara persekutuan, gitu ya. Tetapi bukan wilayah, gitu ya.
Tapi kalau terkait dakwah jauh sebelum sebelum khilafah Utsmaniyah ada, dakwah di Indonesia sudah berjalan. Kalau kita bicara dalam bukunya Buya Hamka misalkan, ya, sejarah umat Islam, ini buku magnum opusnya Buya Hamka, karena di samping Tafsir Al-Azhar, karena ini buku ini disusun selama 22 tahun, bahan-bahannya dikumpulkan selama 22 tahun. Kata Buya Hamka, signifikansi Islamisasi kekuasaan di Indonesia itu dimulai ketika kemudian Kekhalifahan Abbasiyah runtuh. Nah, ketika Kekhalifahan Abbasiyah runtuh, itu kan kemudian yang bersinar terang itu dinasti Mamluk di Mesir. Nah, kemudian dinasti Mamluk di Mesir ini mengubah arah perairannya, di mana kemudian pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu menjadi salah satu jalur utama perdagangan untuk ke Cina. Nah, dari sinilah nanti kemudian kita dapat melihat nama-nama sultan di Aceh, ya, itu sama dengan nama-nama sultan di dinasti Mamluk. Ini bisa dicocokkan. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara Aceh dengan dinasti Mamluk, dan itu terjadi pada abad ke-12. Ya, jauh sebelum Utsmaniyah menjadi khilafah, jauh sebelum Utsmaniyah ada, gitu loh, ya. Masih menjadi bangsa Turki Seljuk pada saat itu. Jadi, nah, proses itu sudah intensif. Bangsa Aceh sudah Islam pada saat itu. Nah, gitu. Dan itu kemudian menyebar terus sampai ke pesisir-pesisir di tanah air. Jangan dilupakan juga peran orang-orang Cina. Ya. Nah, jadi orang-orang kita yang tinggal di Jawa dulu dari Kanton itu hampir semuanya Muslim. Itu ya, semuanya Muslim. Makanya ada legenda Cheng Ho dan sebagainya. Jadi dulu ketika kita menjadi orang Tionghoa di Majapahit berarti dia Muslim. Nah, ini seharusnya jadi bahan pertanyaan. Kenapa kemudian kalau sekarang kita ketemu orang Tionghoa biasanya bukan Islam? Nah, kita harus belajar dulu sejarah panjang dakwah Islam di tanah Jawa dan termasuk sampai sejarah panjang dakwah Islam ke Cina. Karena kalau kita melihat jalur utama perdagangan dunia pada saat itu pada abad 5 sampai 10 itu termasuk kalau di laut antara Persia, Arab ke Cina itu melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, gitu ya. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas diutus oleh Rasulullah berdakwah ke Cina, ya, bisa dipastikan dia singgah di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu Buya Hamka dalam buku Sejarah Umat Islam mengatakan bahkan sejak abad ke-7 Masehi, ya, itu sudah ada perkampungan Muslim di pesisir timur pantai Sumatera, walaupun hanya dihuni oleh orang-orang Arab, bukan oleh penduduk setempat. Tapi di situ Islam sudah eksis dan di situ kemudian mulai menyebar, mulai perkawinan asimilasi dan sebagainya. Jadi prosesnya panjang, bukan hanya dakwah, bukan hanya cerita tentang Utsmaniyah. Dan Wali Songo pun awalnya bukan disebut Wali Songo. Ada proses institusionalisasi ketika terjadi sinergi antar para ulama itu, kemudian sinergi itu disebut, forum itu disebut Wali Songo. Itu istilah yang muncul belakangan. Baik, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Tat. Mungkin ini sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin bisa langsung ke closing statement, Ustadz. Singkat saja, Mawon. Monggo. Baik, jadi dakwah di tanah Jawa itu unik. Sekarang Jawa diperburukan oleh masih banyak agama, gitu ya. Sehingga tugas kita adalah menggali kembali sejarah Islamisasi Jawa, sehingga generasi muda kita itu tidak kepaten obor, ya. Bahwa kita punya ulama-ulama pendakwah yang luar biasa banyak. Sudah saatnya kita lebih mengenal Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pak A.R. Fahrudin, dan sebagainya, dibandingkan, mohon maaf, nama-nama besar seperti Hasan Al-Banna, Said Qutb, Taqiyuddin An-Nabhani, dan sebagainya. Mereka tetap sah untuk kita kenal. Tapi kalau sampai mengenal tokoh-tokoh dari Mesir, dari Yordania, dari adab Arab, tapi tidak mengenal tokoh-tokoh dakwah dari tanah Jawa sendiri, itu tentu sebuah anomali. Jadi tugas kita sekarang untuk menggali kembali, membaca kembali, meneliti kembali sejarah tanah Islam di tanah Jawa. Baik, itu saja Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Arif Wibowo. Semoga ilmu yang diberikan pada sore hari ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua tentunya.
Sebelum kita tutup kajian sore pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.